Tes mic 1, 2, 3. Saya minta, apakah jelas? Salam. Apakah suara saya jelas? Oke. Link interaktif. Thank you. Gambar saya, tolong bantu share link live pada malam ini supaya sebanyak mungkin orang bisa ikuti penjelasan pada malam ini. Nah, kopi. Ada kopinya sudah ada. Jadi mari kita ngopi dulu. Selamat malam Pak Nyoman, Mr. Gum, dan kawan-kawan. Nah, yang pakai nama Don Juan ini itu sangat menarik perhatian ya. Pak Damanik, selamat malam. Gambar ganteng, ya, puji Tuhan. Kopi aman. Oke, 111. 113. Nah, maaf karena saya lebih dari 2 minggu itu banyak hal yang harus saya urus, jadi saya sangat sulit untuk mengatur waktu untuk mengupload video-video di channel ini. Dan memang tampaknya ke depan saya konsepnya hanya bisa live karena merekam video memakan banyak waktu. Jadi saya akan siapkan materi-materi yang baik untuk saya sampaikan dalam sesi-sesi kuliah umum seperti ini. Ya, selamat malam buat semua yang sudah hadir. Tolong link untuk live pada malam ini di-share ke sebanyak mungkin orang. Apakah mendadak kok tidak? Oh, saya sudah kasih pengumuman dari tadi pagi bahwa akan ada live malam ini, Pak Justinus Sutrisno. Oke. Selamat malam buat semua yang sudah hadir. Salam. Kita mungkin bisa pakai 1-2 menit untuk menanti sebanyak mungkin orang. Sekarang 158. Ya, selamat malam Pak Fidelis. Oke. Tadi siang buku-buku si Fahrudin yang ditampilkan dalam debat FES. Saya belum ikuti perdebatan itu Pak EUP. Saya belum ikuti karena saya lebih dari 2 minggu ini sangat sulit untuk mengatur waktu memonitor YouTube. Hari ini saya sempatin untuk bisa live karena sudah sangat lama. Tapi nanti akan saya cek. Bung Veritati, senang berjumpa lagi. Ya, terima kasih Pak Randy. Saya juga senang untuk bisa hadir lagi malam ini. Hadir dari Pulau Rote, ya. Hidup Pulau Rote. Nusa Fuafuni.
Salam Pak Diki, apakah bisa dapat bahan kristologi utusan? Saya akan cek dulu. Memang saya selalu bikin materi lengkap untuk setiap kuliah umum saya. Hanya laptop ini beberapa waktu lalu diinstal ulang. Dan data saya itu raib semuanya. Karena yang installnya agak dangdutan. Jadi akhirnya hilang semua. Termasuk bahan-bahan ajar saya pun hilang. Akan saya cek dulu Pak. Pak Diki, apa kabar? Kabar baik. Semoga Pak Yan R juga kabarnya baik. Ya, Sadi Sodak. Itu bahasa rote ya. Puji Tuhan. Oke, saya kira kita bisa mulai, hampir mendekati 200. Sekarang 184. Supaya kita tidak membuang banyak waktu, karena biasanya banyak yang agak sedikit protes karena apa namanya live-nya terlalu lama, terlalu panjang. Kangen benar dengar Pak Diki dari kejauhan Denmark. Wow, salam untuk yang lagi di Denmark. Ya, saya akan mulai sesi ini sekarang. Dan saya berharap supaya saudara-saudara yang ikut sesi kuliah umum pada malam ini memperhatikan dengan saksama. Kalau perlu saudara bisa tonton ulang nanti untuk melihat referensi-referensi, mencatat referensi-referensi kitab suci yang akan saya rujuk. Karena beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebagai pendahuluan. Pertama, di dalam kuliah umum ini saya akan gunakan istilah motif. Nah, istilah motif itu yang saya gunakan dalam kuliah ini itu tidak sama dengan motivasi. Jadi jangan waktu saya gunakan istilah motif itu tidak berarti motivasi, tidak. Istilah motif di dalam studi Alkitab atau studi Biblika itu merujuk kepada tema yang muncul berulang, apakah di dalam satu kitab atau di dalam satu korpus teks, misalnya kitab-kitab Injil, atau bahkan menyebar di dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau saya gunakan istilah motif yang saya maksudkan itu bukan motivasi, tapi tema yang muncul berulang kali, apakah dalam satu kitab atau dalam beberapa kitab, atau di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, atau di dalam seluruh Alkitab. Jadi itu istilah motif yang saya gunakan. Nah, saudara tidak boleh mengacaukan istilah motif itu dengan motivasi, itu tidak sama. Saya gunakan istilah motif dalam pengertian tema yang muncul cukup berulang di dalam Alkitab. Nah, saya memberi subjudul untuk kuliah umum pada malam ini, sebuah motif biblika tentang keilahian Kristus yang tidak dikenal banyak orang Kristen dan non-Kristen. Artinya saya akan bicara tentang satu tema yang muncul berulang di dalam Alkitab dan sangat jelas membuktikan bahwa Yesus adalah Yahweh dalam latar belakang perjanjian lamanya. Namun sayang sekali tema ini bisa dikatakan sesuatu yang sangat asing di kalangan orang-orang Kristen. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa begitu. Termasuk juga tema ini merupakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dikenal oleh orang-orang non-Kristen. Dan untuk kesenjangan pengetahuan yang demikian, saya kira para teolog, misalnya seperti saya, harus meminta maaf kepada publik, baik itu orang-orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen. Karena para teolog lalai untuk mengajarkan riset-riset penting di dalam dunia teologi. Yang sebenarnya ini bukan riset yang baru sebenarnya. Masalahnya adalah riset mengenai tema-tema semacam ini hanya berakhir dalam buku-buku teks, dalam buku-buku teologi, dan berakhir dalam artikel-artikel jurnal yang hanya sedikit orang yang bisa akses.
tapi tidak pernah atau bahkan bisa dikatakan sangat jarang sampai ke bangku jemaat. Dan itu sebabnya tadi saya katakan, para teolog, termasuk saya, kami harus minta maaf kepada orang-orang Kristen. Karena pengetahuan-pengetahuan semacam ini, itu hanya ada di atas menara gading, tapi tidak pernah turun sampai ke bangku jemaat. Dan karena itu, saya ada di YouTube untuk membuka arsip pengetahuan kesarjanaan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru sebagai bidang keahlian saya, untuk membawa itu ke bangku jemaat, kepada publik, sehingga publik mendapatkan akses terhadap pengetahuan-pengetahuan semacam ini tanpa mereka harus ada di bangku kuliah. Jadi saya akan membahas tema-tema yang sangat jarang, bahkan mungkin saudara belum pernah dengar melalui khotbah-khotbah, apalagi di gereja-gereja, di mimbar-mimbar gereja, supaya saudara diperlengkapi, bukan hanya untuk menguatkan iman saudara, tapi saudara diperlengkapi untuk memberikan jawaban, khususnya terhadap serangan yang sangat masif dan membabi buta dari Islam dan para apologet Muslim. Jadi saya percaya saudara-saudara akan mendapatkan manfaat yang sangat baik dengan mengikuti ulasan saya mengenai tema The Cloud Rider, sang pengendara awan bagi Yesus di dalam Perjanjian Baru. Nah, kenapa tema ini sangat penting untuk dibahas? Tema ini sangat penting untuk dibahas selain karena ada kesenjangan pengetahuan, kesarjanaan, dan pelayanan pastoral yang tadi sudah saya gambarkan. Tema ini sangat penting untuk dibahas karena di dalam interaksi apologetika antara kekristenan dan Islam, apologetika Islam itu adalah apologetika yang paling tidak berbobot di seluruh dunia. Sekali lagi, apologetika Islam adalah apologetika tergoblok di seluruh dunia. Dan saya mengatakan itu dengan segala kejujuran. Saudara yang studi kesarjanaan mendengar para apologet Muslim ngoceh mengenai kekristenan, saudara tidak bisa menolong diri saudara sendiri selain mentertawakan itu sebagai sebuah kedunguan yang sangat absurd. Ya. Dan itu tidak dimaksudkan untuk menghina, itu adalah penggambaran yang sangat natural terhadap setiap ocehan dari para apologet Muslim yang sama sekali tidak ada mutunya, Yang keluar itu hanya kegoblokan demi kegoblokan, absurditas demi absurditas, dan tidak ada kualitas pengetahuannya sama sekali. Saudara tidak dapat menambah pengetahuan saudara dengan mendengar mereka ngoceh. Dan yang saya maksudkan itu bukan karena kita tidak setuju dengan mereka. Yes, of course, tentu saja kita tidak setuju dengan mereka. But, misalnya bandingkan apologetika Islam dengan apologetika dari orang-orang ateis. Kalau saudara berdiskusi dengan orang-orang ateis, setidaknya saudara bisa lihat ada apakah sudah bisa lanjut? Sorry, koneksi saya terputus di sini. Cuacanya kurang bagus. Apakah sudah bisa lanjut? Oke. Sudah bisa lanjut? Tolong konfirmasinya. Apakah sudah bisa lanjut? Tes. Oke. Nah, salah satu apologetika, serangan apologetika yang paling tidak bermutu di seluruh jagat raya ini adalah
apa yang sudah sering saya bahas. Mereka selalu tunjukkan di mana Yesus bilang dia Tuhan, sembahlah aku. Nah itu saudara tidak bisa menolong diri saudara selain melihat kegoblokan di dalam tantangan semacam itu. Yes, Yesus pernah mengaku diri sebagai Yahweh, tapi bukan dengan cara tergoblok yang dituntut di dalam apologetika Islam. Dan malam ini saya akan membuktikan itu dengan membahas tentang tema Jesus the Cloud Rider, Yesus sang pengendara awan, yang kalau saudara ngerti perjalanan sorry putus lagi. Kita sedang berada di planet yang kurang bagus signalnya. Apakah sudah bisa lanjut lagi? Nah, jadi supaya menyingkat waktu, saya akan lanjutkan dengan secara khusus membahas tentang Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Kemudian saya akan berikan sedikit eksposisi mengenai teks itu. Lalu saya akan fokus kepada Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Sekali lagi saya akan bahas Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Kemudian saya akan berikan eksposisi secara ringkas untuk teks itu. Lalu saya akan fokus kepada Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Nah, sebelum itu saya ingin bacakan bagi kita Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya berharap saudara bisa menyimak teks ini dibacakan. Nanti saya akan berikan eksposisinya. Tapi saudara simak dulu. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Nah, nanti saya akan komentari teks ini. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada, yang maha kuasa. Nah, itu adalah Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Nah, secara ringkas saja Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8 strukturnya adalah begini. Supaya saudara ngerti alur pikir dari teks itu. Struktur dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8 adalah di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 5a itu adalah salam dari Allah Tritunggal. Nah, nanti saya akan berikan eksposisinya kenapa harus disimpulkan gitu. Pasal 1 ayat 4 sampai 5a adalah salam dari Allah Tritunggal. Lalu ayat 5b sampai dengan ayat 7 adalah penekanan pada Yesus Kristus. Jadi salam dari Allah Tritunggal dengan penekanan pada Yesus Kristus, ayat 5b sampai ayat 7. Dan ayat 8 diakhiri dengan deklarasi dari Allah Bapa mengenai aku adalah Alfa dan Omega. Nah, deklarasi yang sama dikemukakan oleh Yesus di dalam pasal 1 ayat yang ke-18, ayat 17 dan ayat 18. Jadi salam dari Allah Tritunggal dengan penekanan pada Yesus Kristus, kemudian diakhiri dengan deklarasi dari Allah Bapa.
Nah, di dalam ayat yang ke-7, di dalam ayat kita tidak ada waktu untuk saya berikan eksposisi tentang teks itu secara mendetail. Saya baru mengajar eksposisi kitab Wahyu, jadi saya bisa berikan eksposisi itu, tapi waktu kita sangat singkat. Jadi mari kita fokus kepada ayat 7, di mana dikatakan Yesus digambarkan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga, mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nah, yang menarik dari teks ini adalah, di dalam ayat itu Yesus digambarkan sebagai sosok yang datang di awan-awan. Datang dengan awan-awan, erketai metaton nephelon, atau di dalam Markus pasal 14 digunakan erkomenon metaton nephelon tu urano, datang di awan-awan di langit. Nah, saudara perlu ingat frasa itu, datang dengan awan-awan atau datang di awan-awan. Nah, frasa itu muncul 4 kali di dalam Perjanjian Baru. Muncul 4 kali di dalam Perjanjian Baru. Markus pasal yang ke-14 ayat 62, nanti saudara tonton lagi. Kemudian Matius 24 ayat 30, kemudian Matius pasal 26 ayat 64, dan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Itu adalah 4 kali kemunculan frasa datang di awan-awan atau datang dengan awan-awan yang digunakan bagi Yesus di dalam Perjanjian Baru. Nah, kenapa ini sesuatu yang sangat penting? Sangat penting karena saya sudah ingatkan saudara bahwa saudara tidak bisa membaca Perjanjian Baru tanpa Perjanjian Lama. Saya selalu katakan, the best commentary on the New Testament is the Old Testament. Tafsiran terbaik untuk Perjanjian Baru adalah Perjanjian Lama. Nah, kalau saudara memperhatikan latar belakang dari frasa datang di awan-awan atau datang dengan awan-awan di dalam Perjanjian Lama, saudara tidak bisa tidak berkesimpulan bahwa Yesus memang memperkenalkan diri dan diperkenalkan oleh para penulis Perjanjian Baru sebagai Yahweh sendiri. Nah, kenapa kita harus berkesimpulan demikian? Karena saudara ingat di dalam Perjanjian Lama mereka hidup dalam konteks di mana salah satu penyembahan berhala yang sangat dominan dalam dunia timur dekat kuno, ancient Near East, adalah Baal. Itu Baal adalah sebuah dewa di Kanaan yang sangat-sangat seringkali menjebak Israel untuk jatuh ke dalam penyembahan berhala dalam era Perjanjian Lama. Dan orang-orang Kanaan di dalam mitologi Kanaan, mereka biasa menggambarkan Baal sebagai pahlawan perang yang mengendarai kereta berkuda melintasi awan-awan. Jadi di dalam konteks timur dekat kuno, di dalam era Perjanjian Lama, Baal itu digambarkan sebagai the cloud rider, sang pengendara awan. Nah, ketika Perjanjian Lama ditulis, kalau saudara hidup dalam konteks itu, saudara harus menggunakan istilah-istilah yang dimengerti oleh orang-orang di sekitar saudara, bukan? Maka para penulis Perjanjian Lama secara eksklusif menggunakan gambaran Yahweh the Cloud Rider, hanya khusus untuk Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Saudara tidak akan ketemu penggunaan metafora atau imagery the Cloud Rider untuk siapapun di dalam Perjanjian Lama kecuali untuk Yahweh. Nah, itu bisa dibuktikan dengan sangat gampang. Di dalam Perjanjian Lama banyak sekali teks yang menggambarkan Yahweh sebagai sang pengendara awan. Dan saya berharap saudara mencatat referensi-referensi ini, kemudian saudara gunakan di dalam kesaksian dan apologetika saudara melawan Islam. Ulangan 33 ayat 26. Ulangan
33 ayat 26. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Melintasi awan-awan. Yahweh melintasi awan-awan. Itu Ulangan 33 ayat 26. Mazmur 68 ayat 4. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Yahweh berkendaraan melintasi awan-awan. Itu di dalam Mazmur 68 ayat yang keempat. Kemudian ayat 32-33 Mazmur 68. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Yahweh melintasi langit purbakala, berkendaraan melintasi langit purbakala. Kemudian Mazmur 104 ayat 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Khususnya di ayat 3, yang mendirikan kamar-kamar lotemu di air, yang menjadikan awan sebagai kendaraanmu. Yahweh menjadikan awan sebagai kendaraanmu. Itu Mazmur 104 ayat 1 sampai 5, khususnya di ayat yang ketiga. Kemudian di dalam Nahum pasal 1 ayat 3, Nahum pasal 1 ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, awan adalah debu kakinya. Nahum pasal 1 ayat yang ketiga. Tetapi saudara perhatikan, ada satu teks di dalam Perjanjian Lama yang menggunakan imagery the cloud rider, sang pengendara awan, untuk anak manusia yang terdapat di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak seperti manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Yang lanjut usia adalah Yahweh yang pertama. Dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikannya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan yang menarik adalah, jadi saudara sudah nangkap poinnya ya, di dalam Perjanjian Lama hanya Yahweh yang digambarkan sebagai the cloud rider, sang pengendara awan. Itu hanya Yahweh, tidak ada pribadi yang lain yang digambarkan dengan imagery, gambaran sang pengendara awan. Nah, sekarang bayangkan kalau saudara orang Yahudi yang hafal Perjanjian Lama, yang mengerti Perjanjian Lama, kemudian saudara sedang mengadili Yesus, konteksnya Markus pasal 14, imam besar itu mengadili Yesus. Lalu saudara bertanya, apakah engkau adalah Mesias anak Allah yang terpuji? Markus pasal yang ke-14, ayat 60 sampai dengan 62. Imam besar itu bertanya, apakah engkau anak Allah yang terpuji, Mesias anak Allah yang terpuji? Nah, Yesus menjawab, akulah dia. Di dalam ayat yang ke-62. Kemudian Yesus lanjutkan, dan engkau akan melihat anak manusia datang di awan-awan. Datang di awan-awan. Nah, imam besar itu yang menarik adalah di dalam konteks itu, imam besar itu langsung mengkoyakkan jubahnya. Mengkoyakkan jubahnya sebagai simbol penghujatan. Dengan kata lain, di pikiran atau di dalam pandangan imam besar itu, Yesus menghujat Yahweh, mengaku dirinya sebagai Yahweh. Nah, maka pertanyaan di dalam jawaban Yesus, pertanyaan dari imam besar itu,
apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Yesus menjawab, akulah dia. Nah, kadang-kadang orang berpikir Yesus dianggap menghujat karena dia mengaku diri sebagai Mesias, anak Allah yang terpuji. Padahal itu sebenarnya tidak. Saudara, jangan salah. Di dalam Yudaisme kuno, saudara tidak dianggap menghujat kalau saudara mengaku diri sebagai Mesias, anak Allah. Saudara tidak dianggap menghujat. Karena istilah Mesias itu bisa digunakan untuk siapa saja pada masa itu. Saya sudah pernah jelaskan, bahkan Simon Bar Kokhba pada abad kedua juga mengaku diri sebagai Mesias. Mereka tidak anggap dia menghujat. Lalu bagian mana yang dianggap sebagai penghujatan di dalam jawaban Yesus? Di dalam kata-kata Yesus, dan anak manusia akan datang di awan-awan. Itulah yang dianggap sebagai penghujatan. Itu sebabnya imam besar itu langsung mengkoyakkan jubahnya. Nah, kenapa dia mengkoyakkan jubahnya? Sebagai simbol bahwa Yesus sedang menghujat Yahweh. Karena Yesus mengaku sebagai the cloud rider, sang pengendara awan, yang datang di awan-awan, yang dalam perjanjian lama hanya Yahweh yang menggunakan julukan the cloud rider. Nah, saudara tidak bisa jadi imam besar kalau saudara tidak hafal perjanjian lama. Dengan kata lain, imam besar itu tahu di dalam perjanjian lama, gambaran the cloud rider, sang pengendara awan, itu hanya khusus untuk Yahweh. Dan sekarang ada seseorang bernama Yesus, di hadapan dia sedang dihakimi, dan dia mengaku sebagai the cloud rider. Artinya Yesus bilang begini, you tahu pengendara awan yang di dalam perjanjian lama itu siapa? You tahu itu siapa? Itu Yahweh, bukan? Nah, Yahweh itu saya. Itu jawaban Yesus. Jadi you tanya, apakah Yesus pernah mengaku diri sebagai Yahweh? Yes, Yesus pernah mengaku diri sebagai Yahweh dengan menggunakan metafora the cloud rider bagi dirinya sendiri di hadapan imam besar yang mengadili dia. Yes, Yesus memang pernah dengan sangat jelas di dalam konteks Yudaisme abad pertama mengaku diri sebagai Yahweh dengan cara mengenakan bagi dirinya sendiri sebuah gelar, metafora, gambaran the cloud rider, pengendara awan di dalam perjanjian lama bagi Yahweh, dan dia gunakan itu bagi dirinya sendiri di hadapan imam besar. Markus pasal 14 ayat 60 sampai dengan ayat 62. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, yang menarik adalah di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, Yesus tidak mengutip semata-mata dari Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Tapi Yesus juga mengkombinasikan Daniel pasal 7 ayat 13-14 dengan Zakaria 12 ayat 10. Jadi kalau di dalam konteks Markus 14, Yesus mengkombinasikan Daniel pasal 7 ayat 13-14 dengan Mazmur 110. Di dalam konteks Wahyu pasal 1 ayat 7, Yesus mengkombinasikan bukan dengan Mazmur 110, tapi dia kombinasikan dengan Zakaria 2 ayat 10. Saya bacakan bagi kita. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulungnya. Jadi Yesus kombinasikan Daniel pasal 7 ayat 13-14 dengan Zakaria 12 ayat 10. Nah, apa signifikansi dari kombinasi intertekstual antara Wahyu pasal 1 ayat 7, Zakaria 2 ayat 10, 12 ayat 10, dan Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Singkat saja, signifikansinya itu begini. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 8, poinnya adalah bahwa nanti ketika Yesus datang kedua kali, peristiwa itu bukan hanya merupakan sesuatu yang bisa dilihat oleh semua orang, bisa disaksikan oleh semua orang dari segala bangsa. Bukan hanya itu. Tetapi ketika
Yesus datang yang kedua kali, yang terjadi dengan bangsa-bangsa yang menolak dia, menista dia, menghina dia, bahkan membunuh dia, adalah mereka akan meratap karena dia. Nah, ini menarik kalau saudara perhatikan Wahyu pasal 1 ayat 7, Wahyu pasal 1 ayat 7, ada bagian klausa terakhirnya yang menurut saya merupakan kesalahan terjemahan. Itu terjemahan yang salah. Saudara perhatikan, saya bacakan sekali lagi. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Nah, kalimat berikut ini menurut saya merupakan terjemahan yang salah. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah semua bangsa di bumi akan menangisi dia. Itu salah. Bukan semua bangsa di bumi tidak akan menangisi dia. Dan itu juga tidak sesuai dengan pengalaman. Malah mereka senang membunuh dia kok. Di dalam kalimat bahasa Yunaninya, kai komsontai ep auton pasai hai fulai tes ges, itu mestinya diterjemahkan, dan segala bangsa atau semua suku bangsa di bumi akan meratap karena dia. Bukan meratapi dia, tapi meratap karena dia. Nah, apa maksudnya meratap karena dia? Sorry. Signalnya hilang lagi. Nah, saya ulangi lagi. Wahyu pasal 1 ayat 7, khususnya kalimat terakhirnya itu merupakan kesalahan terjemahan. Sebab diterjemahkan semua bangsa akan meratapi dia, menangisi dia. Padahal sebenarnya tidak. Di dalam bahasa Yunani, dan kalau dimengerti, misalnya dalam terang Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai 17, mereka akan meratap karena Yesus. Apa maksudnya meratap karena Yesus? Mereka meratap karena Yesus, karena kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah kedatangan pertama menyingkapkan identitasnya sebagai the cloud rider, Yahweh yang mengendarai awan-awan, yang datang untuk menghakimi bangsa-bangsa. Tetapi bukan hanya itu. Kalau you baca di dalam Wahyu pasal 6 ayat 15, Wahyu 6 ayat 15 sampai 17. Mereka bilang begini, jauh lebih baik runtuh menimpa kami batu-batu ketimbang mereka berhadapan dengan murka anak domba. Dengan kata lain, begitu Yesus datang, dia bukan hanya datang untuk menyingkapkan dirinya secara ultimate, dia itu siapa, tapi dia datang dengan kengerian penghakiman yang tidak terbayangkan. Dia akan datang dengan kengerian penghakiman yang tidak terbayangkan. Bahkan orang akan berkata, lebih baik batu-batu itu di gunung-gunung datang menimpa kepala kami ketimbang kami melihat murka anak domba. Itu Wahyu pasal 6 ayat 1, ayat 15 sampai dengan ayat 17. Jadi motif the cloud rider di dalam perjanjian baru itu bukan hanya menyatakan bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri, tetapi juga mau menegaskan bahwa Yesus akan datang kembali sebagai sang pengendara awan yang datang menyingkapkan identitasnya secara ultimate dan secara publik, bisa dilihat oleh semua orang. Dan bukan hanya itu, barang siapa yang menolak Yesus, yang telah menikam dia, membunuh dia,
dan tidak bertobat, yang menghina Yesus, yang menista Yesus, mereka akan berhadapan dengan kengerian penghakiman yang tidak terbayangkan. Dan penulis kitab Wahyu menggambarkan kengerian itu begini. Orang-orang itu berkata, lebih baik batu-batu di gunung-gunung datang menimpa kami ketimbang kami melihat murka dari anak domba. Itu adalah motif The Cloud Rider di dalam Perjanjian Baru, yang latar belakangnya adalah di dalam Perjanjian Lama. Dengan kata lain, mereka yang menolak Yesus sekarang dan di sini dan mati tanpa pertobatan, mereka akan berhadapan dengan kengerian penghakiman yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, jauh lebih mengerikan dari kengerian apapun yang paling ngeri yang bisa dibayangkan oleh manusia. Itu terjadi ketika Yesus datang di awan-awan sebagai The Cloud Rider pada masa eskatologi di masa depan. Jadi motif The Cloud Rider di dalam Perjanjian Baru itu digunakan di dalam konteks eskatologi, bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang menariknya adalah begini. Muhammad juga percaya bahwa nanti Yesus akan datang kedua kali, yang dia sebut sebagai Isa. Isa adalah figur sosok Yesus palsu di dalam Quran dan di dalam hadis. Itu fake Jesus. Nah, yang menarik adalah bahkan Yesus palsunya Muhammad pun dia pikir Isa akan datang kembali di masa depan. Dan datang kembali untuk ngapain? Datang kembali untuk pertama, menjadi penguasa yang adil, just ruler. Kedua, membunuh babi-babi. Ketiga, mematahkan salib. Keempat, menghapus jizya. Nah, saudara tahu jizya itu apa? Itu apa? Jizya adalah pajak mafia. Sekali lagi, jizya adalah pajak mafia yang diajarkan oleh Muhammad di dalam Quran surat 9 ayat 29. Itu pajak mafia. Karena orang-orang Kristen, the people of the book, orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi disuruh untuk membayar pajak nyawa yang namanya jizya hanya karena mereka tidak percaya kepada Muhammad, Islam, dan Quran. Itu pajak mafia. Nah, jadi nanti sosok Isa, Yesus palsu yang ada di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis itu akan datang dan akan membunuh babi-babi, mematahkan salib, kemudian menghapuskan jizya dan menjadi penguasa. Itu ngapain itu? Itu tidak ada kerjaan itu. Ngapain dia datang mematahkan salib, membunuh babi-babi? Itu kerjaan apa itu? Jadi Islam selama ini menjual omong kosong bahwa mereka menghormati Yesus. Bahkan Zakir Naik sering katakan, kami lebih Kristen dari orang Kristen karena kami lebih taat kepada Yesus, lebih menghormati Yesus daripada kalian orang Kristen. What? You memberi Yesus palsumu kerjaan sebagai pembunuh babi, mematahkan salib-salib, dan menghapuskan jizya, pajak mafia yang kamu mandatkan di dalam Quran surat 9 ayat 29, bukan? Itu pekerjaan apa itu? Itu pekerjaan paling tidak penting di dalam dunia ini, dan kamu bilang kamu menghormati Yesus? Omong kosong apa yang sedang kamu jual kepada publik selama ini? Dengar baik-baik Muslim. Kalau you tidak bertobat sekarang, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya bagi kehidupanmu, you akan berhadapan dengan Yesus yang akan datang sebagai The Cloud Rider dan akan datang dengan penghakiman, dengan kengerian yang tidak pernah kamu bisa bayangkan sekarang. Apa yang paling ngeri kamu bisa bayangkan sekarang? Kengerian penghakiman Yesus ketika dia datang kedua kali akan jauh lebih mengerikan. Jadi kalau kamu tidak mau dihakimi dengan penghakiman yang sangat amat mengerikan itu, dan saya, hamba Tuhan Yesus Kristus,
sekarang memberikan peringatan itu kepadamu, selagi kamu masih bernapas sekarang, jangan membawa dirimu kepada kengerian penghakiman dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketika dia datang kedua kali sudah sangat terlambat untuk kamu bisa selamat dari penghakiman itu. Dan itulah sebabnya Injil harus diberitakan kepadamu sekarang, supaya engkau diselamatkan dari kengerian penghakiman Yesus ketika dia datang sebagai the cloud rider di masa depan untuk menghakimi seluruh isi dunia. Dan bahkan sosok Yesus palsu, Isa, di dalam Quran dan juga di dalam hadis-hadis pun dipercaya oleh Muhammad sebagai hakim yang akan datang di masa depan. Nah, Muhammad sudah menerima upahnya. Dia sudah tidak punya kesempatan untuk bertobat lagi. Tapi kamu Muslim, kamu masih punya kesempatan untuk bertobat sekarang. Dan karena itu, dengarkanlah panggilan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia pasti diselamatkan. Bukan karena kebenarannya sendiri, tapi karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada dia. Dan dosa-dosamu ditanggungkan kepada Kristus yang telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas Kalvari, dan bangkit dengan segala kegemilangan juga satu kali untuk selama-lamanya sebagai korban tebusan satu-satunya dan yang sempurna dan yang tidak perlu diulang kembali. Dan itu menjadi dasar keselamatan satu-satunya bagi seluruh isi dunia. Jadi selagi kamu masih bernapas sekarang, selagi masih ada napas kehidupan sekarang, selamatkan dirimu dari kengerian penghakiman sang pengendara awan, the cloud rider, Yesus Kristus di masa depan. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan berilah dirimu didamaikan dengan dia. Maka kamu akan memperoleh pengampunan dosa. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebagai Tuhan, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka orang itu diselamatkan. Itu adalah janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan. Jadi berikanlah dirimu didamaikan dengan Tuhan malam ini, dan jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Karena semua penghinaanmu terhadap Yesus, semua hujatanmu terhadap Yesus, semua penolakanmu terhadap Yesus akan engkau bayar dengan harga yang lunas ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Jadi selagi masih, dan berilah dirimu untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Nah, saya akan ambil beberapa pertanyaan. Sebab sudah 49 menit. Isa datang dengan naik onta dan gitu. Ya. Muslim, sayangi akal sehatmu dan sayangi jiwamu, Yesus Kristus Tuhan. Betul. Amin. Ada pertanyaan untuk tema malam ini? Apa salah babi kok dibenci? Nah, itu juga jadi pertanyaan banyak orang, Pak. Oke, saya kira karena tidak ada lagi pertanyaan. Ada pertanyaan yang perlu saya, yang ada yang kurang jelas atau
Oke, saya kira karena tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar. Nanti saya akan baca untuk saya kasih jawaban di dalam live berikutnya atau di dalam video-video singkat selanjutnya. Karena saya harus segera mengakhiri sesi live pada malam ini. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan tolong terus dukung channel Verbum Veritatis dan terus melatih diri saudara untuk belajar mencintai kebenaran dan mencintai pengetahuan-pengetahuan yang berbaik, yang bermutu, yang berbobot, yang berkualitas, dan jangan membuka telingamu kepada pengajaran-pengajaran sampah yang beredar juga sangat masif di media-media sosial. Yang saudara tahu punya kredensi akademik yang baik, yang punya pengetahuan yang baik dan terpercaya, kemudian jadikan orang-orang itu sebagai orang-orang yang mengajar saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sembarang membuka telinga kepada orang-orang yang tidak qualified, karena even mereka yang mengaku diri sebagai Kristen pun belum tentu mengajar dengan bertanggung jawab. Jadi saya berharap supaya saudara hati-hati dan jangan sampai saudara tulus mencintai Tuhan tapi mencintai Tuhan secara naif, kemudian saudara jatuh ke dalam ajaran-ajaran yang sesat dan yang salah. Oke, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dan sekali lagi mohon terus dukung channel Verbum Veritatis.